Halo, halo, apa kabar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari Jumat, di akhir pekan, ya. Seperti biasa, ini kayak kami ngajak Anda untuk ngobrol, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa masih bersama saya, Hersbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini di akhir pekan. Semoga Mhm. semuanya sehat. Dan saya ingin bertanya, Mas Ersu itu backgroundnya beda. Dari mana ya, Mas Ersu? Ini saya sedang ngungsi ya, berarti saya ngungsi di tempat seorang teman. Saya tetap karena kita tetap harus mengupdate perbincangan kita, jadi ya saya minjam tempatnya dan ya, backgroundnya jadi agak berbeda gitu ya Mbak Agi, tapi mudah-mudahan cara tetap formatnya tidak berbeda, kita ngobrolin tetap membaca berita di balik berita. Saya lama-lama semakin menyadari Mbak ya, kelihatannya kok ada yang berbeda ya mimpi antara rakyat kita dengan Pak Jokowi itu ya Mbak ya. Kalau kemarin kan kita lihat ada partai-partai baru, bos sih memang macam-macam, ada yang nggak lolos dan sebagainya. Tapi kemudian kita bertanya-tanya, kalau toh kemudian dari lolos partai baru, memang pemilunya jadi. Itu yang Ya. banyak yang orang tanya, Mbak. Sebenarnya walaupun ada partai-partai pun, kalau pemilunya nggak jadi gimana gitu? Karena di satu sisi mungkin orang berpikir, wah partai mana yang mau saya pilih ya gitu. Itu kan mimpi rakyat gitu. Bahkan kalau saya lihat rakyat sekarang kan mimpinya pengen kalau bisa pemilu itu dipercepat. Sementara kalau Pak Jokowi itu maunya ditunda, kekuasaannya diperpanjang. Kan gitu itu yang terjadi sekarang, Mbak ya. Saya sih usul kita ngomongin itu di luar ada isu-isu yang saya kira cukup menarik dan turunan dari itu sebenarnya nanti Anda bisa bicara macam-macam Mbak Agi. Bicara soal kepemilikan lahan yang diperpanjang, termasuk IKN, soal mobil listrik apa dan sebagainya kita bisa bahas, Mbak. Dari Iya. situ gitu kan. Karena orang bertanya-tanya sekarang ini memang kenapa Pak Jokowi itu apa sih agendanya memperpanjang masa jabatan? Sebenarnya nggak ada urusannya, nggak jauh-jauh ya dari kepentingan para pebisnis, para oligarki yang ada di sekitar Pak Jokowi. Saya sih usul itu Mbak topiknya. Oke, Mas Ersu. Itu turunannya memang banyak sekali ya, Mas Ersu, dan Banyak. indikasinya dari kebijakan-kebijakan itu sudah sejak jauh-jauh hari kita sudah melihat jalan menuju ke situ. Kemarin kan sebenarnya untuk akhir tahun DPR mengadakan rapat paripurna ya, dan kemudian kan ada Perpu katanya dari Pak Jokowi begitu dari pemerintah yang kemudian diajukan ke DPR, katanya itu akan dibicarakan pada paripurna tersebut. Tapi ternyata itu tidak jadi dibicarakan, tapi Puan Ketua DPR mengatakan bahwa ya kalaupun tidak dibicarakan itu nanti akan terus lanjut saja begitu. Walaupun di dalam Perpu itu ada jadwal begitu ya, jadwal pemilu begitu yang nantinya akan berlangsung dan itu sudah disetujui bersama antara pemerintah dengan DPR dan kemudian pelaksananya adalah KPU. Tapi walaupun demikian ya itu tadi memang isu berhembus sangat kuat bahwa memangnya kalau seandainya itu sudah perpunya ada dan kemudian sudah disetujui dan sebagainya, ya memangnya akan jadi begitu Mas Erso pemilunya begitu kan ya. Jadi sebenarnya gini, 50-50 ya antara memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi dengan pemilu. Itu ya, 50-50. Tapi maksudnya 50-50 itu peluangnya. Tetapi tentu saja intensi dari Pak pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi dan oligarki sekitarnya tetap memperpanjang pemilu jadi prioritas pertama. Mari kita bayangkan Mbak, skenario seperti apa sih kalau kalau penundaan Hmm. pemilu bisa dilakukan gitu. Paling kan yang kita bisa bicarakan satu itu amandemen Undang-Undang Hmm. 45 gitu ya. Ya. Dan ini tentu saja ini harus bekerja sama dengan partai-partai politik yang ada di partai politik termasuk pendukung Pak Jokowi dan Hmm. kita tahu kan soal begini-begini PDIP sampai sekarang masih sangat keras gitu ya. Kemarin kalau nggak salah Mas Hinton Pasaribu kan udah bicara tentang tiga skenario ya, yang Pak Jokowi mimpi satu, tadi memperpanjang jabatan, kedua menunda pemilu, atau kemudian Pak Jokowi jadi wapres ya, kalau nggak salah itu ya, Wapres betul. wapresnya Pak Prabowo gitu. Prabowo. Nah, saya kira sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Hinton itu merupakan bocoran di dalam dan saya juga nguping sana sini memang itu kelihatannya yang sekarang menjadi opsinya gitu. Kenapa? Nah sekarang mari kita bahas soal penundaan pemilu. Kalau penundaan pemilu itu dan juga itu kan harus dilakukan. Sorry, yang pertama kita bahas dulu memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi ya. Walaupun sebenarnya esensinya sama ya. Kita ngomong menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan itu esensinya memang Pak Jokowi tetap berkuasa kan gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu paket yang sama dengan posisi Pak Jokowi menjadi presidennya. Tapi kalau menjadi wakilnya Pak Prabowo itu juga tetap memperpanjang masa jabatan. Tapi saya dengar itu ada opsi bisa nggak nanti di tengah jalan gitu Pak Prabowo
itu digantikan oleh Pak Jokowi jadi presiden lagi gitu loh. Itu yang jadi, tapi ini kan secara udah sejumlah ahli hukum itu berdebat soal itu. Bang Yusril Isa Mahendra dalam posisi yang dia bilang itu bisa dilakukan kalau kemudian Gerindra yang mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi, mungkin ke Mahkamah Konstitusi mungkin akan goal kan gitu. Itu kan sebenarnya signal. Tapi kalau ketua Mahkamah Konstitusi yang lama Jimli Asidiki menyatakan nggak bisa, itu esensinya juga sama juga, berarti jabatannya 3 periode Pak Jokowi, meskipun mekanismenya melalui wakil presiden gitu ya Mbak. Nah ini yang menurut saya jauh lebih serius ketimbang kita ngomongin soal pemilu. Pasti orang tanya-tanya kenapa sih nggak ngebahas soal partai-partai politik yang baru lolos dan ada soal disebut soal kecurangan dan sebagainya. Semua itu saya lihat, saya khawatir satu itu kalau dalam kita sebut sebagai voice gitu, noise Mbak, bukan voice. Karena dan kita khawatir itu bagian dari upaya untuk, kalau kita sebut dalam media sebagai pengalian isu gitu ya. Ada itu soal yang kita bisa ini, tapi kan masih ada proses. Seperti Partai Umat, saya kira kemungkinan masih bisa lolos kalau nanti dia melalui mengajukan itu ke Bawaslu. Kan masih ada proses semacam itu Mbak. Itu bisa proses. Jadi makanya kenapa ada yang bertanya kenapa sih nggak dibahas sih soal partai politik? Ya menurut saya partai politik itu kan jadi signifikan nanti kalau pemilunya jadi. Kalau pemilunya nggak jadi, terus gimana gitu? Nanti kita udah sibuk membahas partai-partai yang baru itu jadi nggak signifikan lagi gitu. Saya jadi usul lebih baik kita ngomongin yang tadi itu 3. Jadi kemungkinan kan tadi pertama melalui amandemen, kedua dekret kan gitu Mbak ya, dekret itu, dan kemudian pemerintah menerbitkan perpu kan gitu, paling polanya semacam itu. Nah saya kira pemerintah sendiri juga sampai sejauh ini masih belum terlalu firm Mbak untuk mengambil keputusan itu, meskipun mau tapi ragu-ragu gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan juga gitu, apakah mau juga kalau Pak Prabowo misalnya di tengah jalan kalau diambil opsi yang ketiga tadi jadi wakilnya Pak Prabowo, kan targetnya kan ini tetap memperpanjang kekuasaan Pak Jokowi. Apakah mau Prabowo di tengah jalan kemudian digantikan oleh Pak Jokowi? Kan ini kan juga bukan hal yang mudah juga gitu loh Mbak Agi. Iya Mas Ersu, kalau saya melihat dari sisi rakyat sih, ini kalau seandainya memang itu terjadi, ini sudah ugal-ugalan ya. Ini betul-betul ini mengkhianati cita-cita dari reformasi. Kan yang utama dari cita-cita reformasi dulu adalah karena rakyat sudah demikian, pada saat itu rakyat demikian muak kepada Pak Harto dan kemudian harus membatasi masa jabatan. Dan akhirnya dibuat batasan masa jabatan hanya 2 kali. Dan semangat dari demokrasi ya seperti itu begitu. Semangat demokrasi adalah membatasi masa jabatan, walaupun orang itu sebagus apapun, walaupun orang itu semumpuni apapun, apalagi di Indonesia, di negara yang kecil saja masa jabatan presiden, perdana menteri itu dibatasi, apalagi di negara Indonesia di mana ada 270 penduduk begitu, masa sih nggak ada orang lain yang akan mampu menggantikan Pak Jokowi, begitu kan, semangatnya tuh seperti itu Mas Hersu, dan juga semangat keadilan lah gitu. Dan saya rasa kalau seandainya sekarang pemerintah ragu-ragu, itu lebih kepada kemudian melihat rakyat mulai marah atau tidak ya saat ini gitu. Karena misalnya contohnya adalah euforia penyambutan Anies, seolah-olah rakyat tertawa, tapi sebenarnya itu menunjukkan kemarahan mereka. Kenapa mereka menginginkan Anies? Kenapa mereka menginginkan Pak Presiden itu diganti dan mengikuti konstitusi hanya 2 periode? Tidak ada perpanjangan periode dan sebagainya, itu karena memang rakyat sudah menginginkan perubahan begitu. Dan jadi sekarang ini hitung-hitungannya harus matang betul nih, kalau enggak kita bisa chaos negara begitu kan, hanya karena ambisi segelintir dari orang yang ada di sekeliling Pak Jokowi dan kemudian berikut dengan Pak Jokowi juga. Ya, soal itu saya dengar bahkan juga sudah mulai disonding Mbak, ada sejumlah lembaga survei yang sudah diminta untuk membuat semacam jajak pendapat itu untuk mempertanyakan kalau kemudian diperpanjang jabatan kira-kira apa respon dari publik. Itu juga sudah ada gitu yang saya dengar ini, tapi saya agak meragukan datanya. Katanya sih rakyat sih oke saja kalau terjadi perpanjangan masa jabatan, apalagi kalau dengan alasan ekonomi gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi ketatanegaraan, perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu dengan alasan ekonomi itu nggak diatur. Itu yang diatur itu adalah kan dalam suatu istilahnya dalam situasi yang force majeure, yang salah satu force majeure itu adalah perang, gitu loh. Itu perang. Nah, kita perlu mengingatkan, karena kemarin Mas Hinton juga mengingatkan jangan sampai Pak Jokowi berakhir seperti Pak Harto. Pak Harto kan pada waktu itu juga ketua Golkar ya, Pak
Ya, Harmoko Harmoko. yang juga ketua MPR kan pada waktu itu juga menyatakan bahwa rakyat masih menghendaki Pak Harto Mhm. kembali menjadi presiden. Tapi cuma setelah beliau terpilih lagi jadi presiden, hanya dalam hitungan bulan, kemudian Pak Harmoko juga menyatakan bahwa rakyat tidak menghendaki lagi Pak Harto dan kemudian dijatuhkan oleh MPR. Nah, jangan sampai gitu ya, kemudian ini mendapat masukan dari orang-orang seperti itu Pak Jokowi ya, karena mendengar macam-macam itu dan tragedi Pak Harto itu terulang lagi pada Pak Jokowi kan. Padahal kan beda sebenarnya Pak Jokowi dengan Pak Harto. Bagaimanapun Pak Harto kan muncul di ya memang era-eranya apa diktatorship lah pada waktu itu ya. Mhm, Sementara Pak mhm. Jokowi ini kan lahir pada era demokrasi ya setelah reformasi Betul. dan beliau ini menjadi presiden yang terpilih secara demokratis dan dua periode sama Mhm. dengan Pak SBY. Pak SBY sudah memberikan semacam legacy bahwa beliau turun dengan Elhan gitu dan sampai Mhm. sekarang juga hidupnya nyaman-nyaman saja. Saya yakin zaman Pak Pak SBY juga banyak godaan-godaan orang untuk mendorong-dorong beliau untuk memajukan kuasa. Tapi kan Pak SBY tidak tergoda. Nah, jangan sampai Pak Jokowi kemudian tergoda. Itu yang yang kita khawatirkan, Mbak. Kalau itu terjadi kan ini berbahaya. Jadi bisa jadi mungkin lembaga-lembaga survei itu kan selama ini kita tahu juga hanya memberikan legitimasi yang menyenangkan saja gitu. Apa mereka nanti bertanggung jawab gitu kalau ternyata kemudian rakyat marah karena Betul. karena perpanjangan masa jabatan dan kemudian terjadi chaos situasi yang Mhm. penting dan memaksa kemudian Pak Jokowi harus turun karena eh, kita nggak jangan ngomong di Peru ya, tradisinya beda. Kemarin kan di Peru juga begitu ya, ketika Mhm. ketika presidennya membubarkan parlemen kan kemudian di parlemen marah dan dibalik dia di-impeach, dijatuhkan dan polisi Mhm. menangkap Ya. sana. Di Indonesia sebenarnya juga pernah pernah terjadi hal yang sama kan, pencoba membubarkan parlemen pada masanya Mhm. Gus Dur kan kemudian Gus Dur juga di-impeach dan jatuh gitu Ya. ya. Itu jadi yang begini-begini menurut saya harus ada semacam nalar yang lebih wise dari orang Pak Jokowi, yang orang-orang terdekat dari Pak Jokowi, karena bukan hanya kalau mereka ini kita menggunakan cara berpikir orangnya Pak Jokowi lah, mereka berpikir tentang kepentingan Pak Jokowi. eh, ini berbahaya juga buat Pak Jokowi secara pribadi. Tetapi kalau dari sisi kita itu kita mengingatkan bahwa ini untuk kepentingan bangsa yang lebih besar dalam proses demokratisasi itu sangat buruk karena demokrasi kita akan mundur kan itu yang benar yang penting Mbak Agi. Iya, sebenarnya secara sederhana saja kita sudah langsung bisa membandingkan dan saya rasa eh, cara berpikir rakyat akan seperti itu. Saya umpamakan saya tidak menjadi apa wartawan atau yang mengetahui ada apa di balik ini. Misalnya saya andaikan sebagai rakyat biasa yang sederhana saja, saya pasti akan memikirkan kok nggak ada biaya pemilu ya alasannya. Kok kemudian hanya gara-gara faktor misalnya taruhlah kelangkaan pangan, terus kemudian faktor ekonomi dan sebagainya, sehingga pemilu ditiadakan. Kan ada semacam skenario seperti itu. Kalau rakyat dikatakan alasannya adalah alasan yang seperti itu, rakyat akan langsung mengatakan untuk G20 ada, hebat. Pesta pora itu pesta pora yang sebenarnya apa sih sebenarnya dampaknya yang secara langsung kepada rakyat kita hampir tidak merasakan. Rakyat pun mengatakan di sana sedang makan pesta pora, kami di sini kelaparan, kami di sini buat berobat aja susah gitu. Kami di sini bahkan dengan adanya apa di TV digital itu saya sampai membaca ke situ Mas Ersu. Banyak rakyat yang bilang sekarang ini tidak hanya makan susah, cari hiburan gratis aja susah. Karena sekarang harga set-up box ini agak melenceng ya, tapi itu yang dirasakan rakyat gitu. Harga set-up box itu yang tadinya hanya berapa ratus sekarang sudah bisa 3 kali lipat dan sebagainya dan mereka tidak mendapatkan hiburan itu. Iya, dan selain dari soal itu tadi soal hiburan ya Mas Hersu, orang juga melihat ada rencana misalnya pemerintah itu akan memberikan banyak subsidi yang tadinya memang tidak harus dan tidak ada gitu. Tapi kemudian diadakan misalnya subsidi untuk pembelian mobil listrik. Nah, pembelian motor listrik juga. Dan itu semuanya adalah subsidinya adalah untuk para produsen gitu. Seolah-olah itu memang untuk rakyat gitu yang membeli. Kita tahu bahwa mobil listrik itu tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Harga dari mobil listrik itu di atas 700 juta yang artinya masuk dalam mobil mewah lah kalau dari jangkauan rakyat begitu. Dan kemudian diberikan per mobil misalnya 80 juta rencananya seperti itu. Walaupun itu tidak ada di dalam
APBN yang sudah disetujui untuk tahun 2023 dan rencananya itu akan dimasukkan ke dalam APBN perubahan gitu. Sampai segitunya itu untuk meluluskan rencana itu begitu. Memang di beberapa negara begitu ada subsidi untuk hal tersebut, tapi itu memang di negara-negara maju supaya karena mereka memang negara maju, penduduknya juga tidak terlalu besar, ketimpangan juga memang kecil dibandingkan dengan kita begitu ya. Sehingga itu semua memang tidak terlalu bermasalah. Nah, di kita, di mana transportasi umum saja masih perlu diusahakan, diperbanyak begitu ya, terutama di kota-kota yang lain gitu. Itu lebih lebih baik ke sana, Mas Ersu. Nah, tapi ini kan proyek dari oligarki juga nih. Walaupun dengan bungkus bahwa ini adalah untuk apa ya energi hijau, terus kemudian untuk mengamankan bumi dan sebagainya. Ini tapi kita tahu ini adalah proyek oligarki yang harus berlangsung. Dia jatuhnya lagi-lagi lama-lama adalah kepada soal perpanjangan masa jabatan presiden ini begitu. Yang kalau seandainya ini presidennya tidak yang sama begitu, tidak memiliki visi misi yang sama dan kemudian lingkungan oligarki itu tidak berada di lingkungan presiden itu lagi, maka ada kemungkinan proyek-proyek seperti ini akan batal ke depannya. Memang itu persoalan, apalagi kalau kemudian figur yang mencuat itu adalah Anies Baswedan, kan gitu ya. Kan mereka pasti belajar dari pengalaman yang terjadi di Jakarta, bagaimana proyek reklamasi di pantai utara Jakarta itu kan dibatalkan pada waktu itu, nilainya kalau nggak salah sampai 570 triliun ya nilai yang kira-kira harta terpendam di sana. Kan ini kan pulau, ini kan pada waktu reklamasi Pulau Jakarta itu saja itu besar sekali, Mbak, proyek-proyek Ya, yang dibatalkan di situ. Dan, betul. dan dan itu pengalaman, mereka pasti belajar pengalaman dari situ ketika Anies Baswedan terpilih jadi gubernur DKI, akhirnya itu dibatalkan semua. Itu padahal kan mereka untungannya itu gede-gedean loh, itu membuat Ya, pulau itu jauh lebih murah daripada membeli lahan baru di lahan yang betul. ada di Jakarta. Jadi sangat mungkin, bukan sangat mungkin, saya sih berani menyatakan hampir pasti gitu ya, bahwa ketika nanti Anies Baswedan yang terpilih, ya itu ya pasti itu semua akan dibatalkan semua proyek termasuk IKN dan sebagainya. Padahal IKN itu kan sekarang ini kan sedang sudah disepakati pembahasan, akan dibahas lagi revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara baru, padahal baru 1 tahun disahkan. Sekarang mau direvisi dan salah satunya dalam di situ kan adalah bahwa kalau tadinya disebut ada di sana ditawarkan itu ada satu hak milik HGU-nya sampai 160 tahun. Tadi Ya, kemudian ada tax amnesty sampai 30 tahun, kemudian ya. tax deduction atau soal pajak itu sampai 350%. Nah, kalau sekarang dengan kepemilikan itu, saya curiga ini kemudian bahwa ini sebenarnya nggak ada urusannya dengan para investor dari luar negeri, Mbak. Ini jangan-jangan ini pada Taipan sendiri dalam negeri gitu yang punya lahan begitu banyak di sekitar kawasan IKN. Dan otomatis kalau selama ini mereka hanya menjadi HGU di situ, HGU-nya berapa lama ya kalau di kita itu yang segitu tuh, Mbak? Kalau nggak salah diperpanjang sampai 95 tahun gitu, seberapa itu HGU-nya, Mbak? Ya, kalau HGU lahan itu untuk perkebunan ya. Nah, ini kita juga masuk ke situ tuh. Ini yang dipersoalkan dan kemudian kemarin kan oleh di Omnibus Law itu kan sekarang dipending begitu ya Mas Ersu. Nah, kalau aturan berdasarkan Omnibus Law itu yang kemudian banyak juga diprotes, pada masa sebelumnya itu HGU hanya sekitar 25 tahun begitu, maksimum 25 tahun dan kemudian bisa diperpanjang, saya lupa sampai 35 atau 45 tahun gitu aturan yang sebelumnya. Tapi berdasarkan Omnibus Law maka ini luar biasa nih. Jadi HGU itu dari 25 tahun bisa diperpanjang selama dari 25 tahun kemudian dinaikkan menjadi 35 tahun. Nah, itu dulu dasarnya. Jadi dari 35 tahun bisa diperpanjang 25 tahun. Jadi menjadi 60 tahun. Dan kemudian dari 60 tahun itu bisa diperbarui lagi HGU-nya selama 35 tahun. Jadi Atau 95 tahun. ya Nah, 95 tahun. nah, Secara keseluruhan ini kan luar biasa dan itu itu belum apa-apa, karena dalam undang-undang IKN yang baru nanti itu akan bisa jadi hak milik ya, untuk beli lahan di sana. Jadi betul. jadi saya curiga kemarin bahwa investor disebutkan bahwa naik 25 kali lipat, 39 kali lipat. Dalam situasi sekarang common sense kita, ayo dong, siapa ada investor asing kemudian mau membenamkan dananya ratusan triliun gitu di sebuah wilayah antah berantah yang prospeknya juga nggak jelas. Yang jelas kalau itu kemudian disahkan oleh DPR,
saya kira yang paling untung pertama kali adalah para Taipan yang menguasai lahan seputar itu, dan nanti dia bisa ubah itu dari HGU menjadi hak milik kan, gitu loh jadinya Mbak. Yang itu yang juga. Nah, saya kira ini sebenarnya mengapa kemudian kok ngotot sekali memperpanjang masa jabatan. Tentu ada kepentingan-kepentingan. Pak Jokowi secara pribadi ada kepentingan-kepentingannya, karena bagaimana Pak Jokowi juga masih mengawal putra dan menantunya untuk jabatan yang lebih tinggi lagi. Itu tentu perlu dikawal terus. Kemudian juga kepentingan-kepentingan kroni bisnisnya Pak Jokowi yang masih dijaga, dan yang paling penting kepentingan Taipan oligarki itu. Jadi kalau orang kemudian bertanya-tanya apa yang motivasinya Pak Jokowi untuk perpanjang masa jabatan beliau itu, saya kira bukan semata-mata kepentingan Pak Jokowi pribadi, itu ada kepentingan jauh lebih besar di situ. Itu penjelasannya mengapa kemudian sekarang ini opsinya masih terus berlanjut. Dan kita sekarang ini, saya membaca artikel yang ditulis oleh Mas Antoni Budiawan, seorang ekonom yang sekarang dia fokus juga masalah politik soal penundaan pemilu ini. Beliau menandai bahwa ini sekarang mulai ganti dirijennya ini kalau soal penundaan pemilu. Kalau dulu kan yang awal-awal yang jadi dirijen itu ketua umum partai ya, kita ingat Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, kemudian Caimin, dan sekarang ini ganti kepala lembaga-lembaga, ketua lembaga-lembaga tinggi negara, DPD, kemudian ketua MPR, dan sekarang ini muncul kalau di partai katanya wakil ketua umum yang main. Nah, ini kenapa Mas Antoni menyebut itu, karena sekarang yang menyuarakan ini adalah Viva Yoga Mauladi. Ini adalah wakil ketua umum dari PAN gitu, yang dia menyatakan ya wajar kalau Pak Bamsud menjadikan wacana itu gitu loh Mbak. Jadi ini orkestrasinya memang betul-betul serius, jauh lebih serius dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu. Nanti logikanya gampang kok. Pemerintah kan akan ngomong bahwa oke, dana pemilu itu berapa, saya lupa dananya berapa, 160 triliun atau berapa, atau berapa dananya itu ya yang diajukan pemilu. Pemerintah nggak punya duit, atau pemerintah ada duitnya. Tetapi kalau kemudian pilih mana, uang ini digunakan untuk pemilu atau untuk kita bagi saja ke rakyat melalui subsidi, melalui BLT, kan gitu nanti pilihannya dihadapkan rakyat, Mbak. Iya betul Mas Erso. Jadi ini nantinya kalau saya sih membayangkan belakangan ini sudah muncul ya meme-meme gitu bahwa dengan menunjuk memperlihatkan wajah dari Ketua DPD Pak Lanyala, kemudian wajah dari Bamsud, Ketua MPR apa dan sebagainya. Ini meme yang dibuat oleh rakyat loh Mas Erso. Saya melihat itu bukan meme yang dibuat oleh organisasi, oleh partai, oleh relawan atau apa begitu. Karena munculnya saya lihat juga ada di grup emak-emak begitu, grup ibu-ibu yang ibu-ibu itu adalah bukan ibu-ibu yang dari dia terafiliasi kepada relawan atau bukan, bahkan saya muncul loh kok tahu isu ini. Jadi rupanya sekarang rakyat itu mulai melek gitu ya, rakyat mulai memperhatikan ini, dan kemudian iya itu di FB saya menanyakan kepada teman yang saya tahu memang dia emak-emak betulan begitu ya. Bahkan dia tahu bahwa saya suka bikin podcast ini pun juga dia tidak melihat podcast saya walaupun dia kenal saya gitu. Jadi memang dia ini, tapi dia bilang dia main FB, medsos, tadinya medsos yang soal masakan, tapi itu kemudian dia lihat timelinenya ada, dan kemudian dia tertarik, mulailah dia tertarik dengan masalah ekonomi ini. Jadi ini pemimpin itu semakin brutal ya, semakin membuat kebijakan-kebijakan yang seperti itu rakyat akan bukannya makin ini, makin perlawanan akan makin ada. Rakyat malah makin cerdas dan ingin tahu Mas Yesu. Kalau saya rasa sih seperti itu, dan itu yang harus diwaspadai. Meme itu tadi isinya adalah wajah-wajah mereka yang menyetujui itu, dan kemudian di bawahnya ada tulisan tandai mereka ini begitu. Tulisannya sederhana sih, hanya pokoknya tandai orang ini begitu. Kalau seandainya terjadi apa-apa dengan negara kita, maka mereka lah orang-orang yang bertanggung jawab. Ini nggak main-main begitu ya. Mereka sudah ditandai oleh rakyat dan sebagainya begitu. Dan kalau nggak salah tulisannya sebut penjahat konstitusi. Ada juga itu betul. Jadi ada berbagai versi dari meme-meme tersebut begitu ya. Dan kita juga harus ingat bahwa mereka LSM yang dulu ada begitu ya pada tahun 2014 2019 banyak yang membela dari Pak Jokowi begitu ya. Dan kemudian saat ini kita tahu mereka sudah memusuhi pemerintah begitu Mas Ersu dengan berbagai kebijakannya tersebut. Misalnya masyarakat transportasi Indonesia, misalnya dia
jelas tidak setuju kepada kebijakan untuk memberikan subsidi kepada pembelian mobil listrik yang baru, yang itu sasarannya udah pasti kaum menengah ke atas gitu. Motor listrik itu harganya nggak main-main, paling murah itu sekitar 45 juta, bahkan ada yang sampai 60 juta, bahkan lebih dari itu. Padahal motor biasa harganya cuma berapa. Mobil listrik seperti jadi ini sasaran ya apa ya nanti adalah subsidi yang bisa dikategorikan itu tidak tepat sasaran. Sementara kalaupun subsidi itu diberikan 2023, apakah infrastrukturnya juga sudah memenuhi syarat begitu? Nggak Dan penting itu Mbak. Yang penting ya, dagangannya ada laku dan kita tahu siapa betul. pemain-pemainnya di motor listrik dan mobil listrik ini kan itu Ya, ya. sebenarnya gitu loh. Jadi moral bahwa kemudian setelah itu mobilnya mangkrak nggak bukan persoalan. Yang penting duitnya udah masuk dulu ke mereka kan gitu. Iya betul dan selain misalnya soal-soal kendaraan, mereka LSM yang juga bergerak di lingkungan, LSM yang bergerak di perikanan, kelautan. Saat ini mereka ini sedang bersama rakyat, Mas Ersu. Kalau saya perhatikan misalnya LSM yang saat ini teriak-teriak karena mereka LSM yang bergerak di bidang kelautan, perikanan begitu ya. Mereka mungkin ini tidak terdengar karena memang tidak diberitakan, tapi pada WA-WA tertentu yang memang berisi kaum nelayan dan sebagainya, itu mereka terdengar suaranya di sana begitu, bahwa mereka mendampingi, mereka menyesalkan saat ini nelayan yang begitu susahnya mendapatkan solar, kalaupun ini solarnya padahal kalaupun mendapatkan itu sangat terbatas begitu. Bayangkan kalau seandainya untuk satu kapal gitu yang harus melaut gitu sekian jauh dan sekarang ini banyak sekali teluk itu yang sudah tercemar sehingga mereka harus berlayarnya tuh jauh keluar pulau begitu, keluar teluk dan mereka hanya mendapatkan beberapa puluh liter solar saja. Bisa dibayangkan kalau seandainya sampai kehabisan di tengah laut, mereka pulang pakai apa? Dan ikan juga cepat membusuk dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah mereka tidak maksimal untuk mencari ikan ke tengah laut. Mereka hanya seputaran di situ-situ saja. Sehingga padahal sudah di situ produktivitas ikan itu sudah menurun, makin dekat ke darat produktivitas makin menurun, pencemaran juga makin banyak. Dan yang kapal yang memperebutkan di situ juga makin banyak. Nah, inilah yang tidak dipikirkan gitu. Sampai segitunya tidak dipikirkan. Ini yang saya khawatirkan, ini rakyat akan makin marah kalau seandainya itu terjadi begitu karena memang kebijakan kesininya itu tidak makin baik Mas Hersu untuk Ya, masyarakat tapi makin buruk gitu. ya. Itulah makanya saya sebut tadi bahwa mimpi Pak Jokowi ini semakin jauh dari mimpi rakyat ya. Berbeda gitu padahal Pak Jokowi ingin memperpanjang kekuasaan sementara rakyat ingin mempercepat kekuasaan gitu ya karena tidak sabar lagi dengan berbagai persoalan-persoalan ini. Harusnya mimpi Pak Jokowi itu sama gitu ya. Sama dengan mimpi rakyat. Rakyat ingin apa ya itu yang seharusnya Pak Jokowi karena disebut pemimpin merakyat ya harusnya dia mimpinya sama dengan rakyat. Kayak kita dalam posisi sebenarnya kalau kita ingin normal lah pemilu tetap normal ya masa perpanjangan oke, tetap 2024 dan Pak Jokowi juga harus juga legowo normal bahwa 2 periode itu kan seperti itu yang kita ingin apa ya ingin wujudkan. Jadi kalau kemudian penguasa memaksa untuk memperpanjang kekuasaan, mungkin yang terjadi nanti reaksi sebaliknya rakyat ingin mempercepat kekuasaan. Kan ini sama-sama nggak bagus dampaknya gitu loh, Mbak. Iya betul dan kemudian dengan cara-cara yang elegan lah ya begitu ya karena kalau seandainya memang kemudian ada amandemen bahwa diperbolehkan menjadi seseorang menjadi presiden itu 3 periode, saya khawatir banyak yang akan mengusung Pak SBY lagi begitu. Jadi dan itu mestinya boleh berlakunya tidak boleh sekarang, itu harus berlaku untuk presiden berikutnya. Jadi tidak ada semacam kepentingan konflik of interest, Mbak. Kebijakan itu kan harus lahir, tidak boleh konflik of interest, harus untuk kepentingan bangsa dan negara kita berpikir masa depan. Oke, nggak apa-apa, saya juga terbuka pemikiran apakah kemudian misalnya periode jabatan itu diperpanjang tidak hanya 5 tahun, apakah menjadi 8 tahun dan itu cuma 1 periode atau seperti apa. Tapi itu jadi kesepakatan kita bersama, tapi untuk kepentingan bangsa bukan untuk kepentingan orang per orang gitu. Itu yang mestinya kita dorong terus gitu ya. Iya, iya. Itu yang memang kalau dari setiap kita ditanya ya pasti kita akan menginginkan hal yang itu, Mas Hersu. Iya, Tapi iya. itu tadi kembali kepada ini masalah proyek begitu kan. Aha. Proyeknya yang harus terus berlangsung. Yang seolah-olah kalau seandainya mereka bisa, mereka ingin gitu ya. Kalau seandainya bisa, maka yang akan menjadi presiden berikutnya itu adalah yang melanjutkan dia dan kemudian teken kontrak bahwa kamu harus melanjutkan semua
program kami, begitu kan. Nah, tapi kan itu kan tidak bisa mereka lakukan gitu, apalagi kalau seandainya yang itu tadi yang naik adalah Anies gitu. Nah, ini yang kemudian mereka berusaha sekuat tenaga, tapi ya kita lihat alam itu tidak akan menyerah, Mas Hersu. Seperti halnya manusia tidak menyerah, manusia makin tidak menyerah, alam makin tidak menyerah begitu. Kita sebenarnya walaupun kita mungkin ini apa ya, ini bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan nyata, tapi dengan adanya bencana di Indonesia, dengan adanya gempa, dengan adanya angin ribut, dengan adanya longsor dan sebagainya, saya rasa itu apa ya, situasi yang harusnya sudah dibaca, Mas Heru, karena Ya, ya. sebagai orang Karena yang beriman itu ada dalam agama kita. ya sesuatu yang berlebihan itu pasti Ya. eh, Tuhan tuh Allah tuh nggak suka dengan sesuatu yang berlebihan gitu ya. Dan Mhm. dan sebenarnya hukum alam apa-apa yang berlebihan itu melampaui batas itu pasti nanti akan dampaknya ya buruk tadi, termasuk kita kan sudah merasakan bencana-bencana alam ini di luar gempa ya. Kalau Mhm. gempa itu memang bencana alam, misalnya longsor, banjir dan sebagainya, itu kan akibat ulah kita semua yang rakus gitu ya. Mhm. Bangunan seenaknya, membangun perumahan, menutup embung-embung, menutup danau-danau yang harusnya itu bagian dari untuk menampung air hujan dan sebagainya, ya semua akhirnya jadi kerusakan gitu. Begitu juga dengan kekuasaan, apalagi kan kita tahu di balik kekuasaan itu motivasinya adalah keserakahan. Itu jadi Iya. saya kira yang perlu kita garis bawahi, kita mengingatkan Pak Jokowi bahwa kembali lagi Pak Jokowi, dulu Pak Jokowi dilulukan sebagai pemimpin yang yang dianggap rakyat, harapan rakyat, baru ya. Nah, tolong wujudkan keinginan rakyat dengan jalan tidak lagi ngotot untuk memperpanjang masa jabatan. Itu Mbak Agi, ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya orang itu tidak penafsiran yang tidak ilmiah, sebenarnya itu sangat ilmiah, Mas Sirsu, kalau seandainya kita tahu bahwa energi itu tidak akan pernah musnah. Jadi Yes. energi tidak hanya energi berupa kemarahan dan sebagainya, energi berupa nafsu gitu yang tidak terkendali itu akan menjadi energi juga yang akhirnya pasti akan berbalik ketika dia melepaskan nafsunya, melepaskan energinya demikian kuat kepada pihak lain gitu. Akan terjadi keseimbangan, itu akan berbalik juga kepada dirinya. Bahkan kemudian kalau kemarahan itu demikian besarnya, berbaliknya bisa jauh lebih besar daripada yang dia keluarkan gitu. Ya, ya kita semacam apa ya, ingin Pak Jokowi kembalilah pada awal dulu ketika beliau dielulukan oleh rakyatnya dan sebagai new hope gitu. Jangan kemudian sekarang jadi apa ya, hopeless gitu terhadap Pak Jokowi. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya, bahwa agenda perpanjangan itu mesti kita ingatkan sekali lagi, agenda perpanjangan adalah agenda yang serius tapi sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya buat Pak Jokowi secara personal dan keluarganya, tetapi berbahaya untuk masa depan demokrasi di Indonesia ini. Itu yang Mbak Agi ya. Oke, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Oh ya, ini perbincangan kita terakhir di pekan ini ya Mbak ya. Kita ketemu lagi nanti di awal pekan hari Senin ya. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan patah semangat, kita harus terus semangat ya, dan waspada. Yes, terus tetap semangat dan selalu speak up ya, jangan pernah berani bicara. Nggak boleh lagi prinsipnya bahwa yang waras ngalah gitu ya. Yang waras harus menang. Yang harus bicara dan harus menang, dan Gusti Allah itu disebutnya bahwa Gusti Allah boten cari, Tuhan itu tidak tidur. Iya, tetapi kita diperintahkan untuk terus berusaha, nggak boleh pasrah, gitu ya Mbak Agi ya. Iya, tentunya demikian. Ya, saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, sekali lagi, kita tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.